Selamat pagi Ibu, saya dengan Dr. Doni, saya dokter yang bertugas pada saat ini. Jadi pada saat ini kita akan melakukan pemasangan IUD atau Intrauterine Device atau AKDR, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim yang merupakan alat kontrasepsi yang fleksibel dan berbentuk huruf T, serta diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga. Cara kerjanya pertama, menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi, kedua mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum masuk ke dalam kavum uteri, dan AKDR terutama mencegah sperma dan ovum untuk bertemu. Keuntungan dari AKDR yaitu efektivitasnya tinggi, segera efektif setelah pemasangan, dan metodenya jangka panjang sampai proteksi jangka panjang. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, dan tidak ada efek samping hormonal dengan Cooper-T. Juga nyaman saat berhubungan badan dan dapat dipasang segera setelah melahirkan dan sesudah abortus. Sejauh ini apakah Ibu memiliki pertanyaan? Jika tidak, kita lanjutkan dengan menjelaskan efek samping, yaitu adanya spotting atau bercak darah di luar siklus haid, dan biasanya siklus haid menjadi lebih panjang pada 3 bulan pertama. Adanya nyeri saat haid, dapat terlepas sendiri tanpa disadari, dan komplikasi yang bisa terjadi yaitu jika ada perempuan dengan infeksi menular seksual memakai AKDR, dapat memicu PID atau pelvic inflammatory disease yang dapat menyebabkan infertilitas. Lalu kita lakukan anamnesis, mulai dari hari pertama haid terakhir, lamanya haid, apakah ada riwayat nyeri pada saat haid, riwayat paritas dan riwayat persalinan, riwayat infeksi genitalia, riwayat penyakit menular seksual, atau riwayat infeksi panggul dan riwayat penyakit dahulu. Jadi Bu, dalam pemasangan alat ini kita akan memasukkan ke dalam rahim ibu. Selanjutnya benang yang berlebih kita akan gunting kira-kira 3-4 cm dari serviks ibu. Dan mungkin ibu akan merasa sedikit tidak nyaman saat proses pemasangan. Tetapi ibu tidak perlu khawatir. Dan setelah pemasangan, ibu harus kontrol rutin ya Bu. Misalnya kalau ada perdarahan atau terlepas sendiri, ibu dapat bisa langsung datang ke rumah sakit dan periksa ke dokter. Apakah ibu memiliki pertanyaan? Jika tidak, kita lanjut dengan pemeriksaan fisik, termasuk dengan tanda vital dan pemeriksaan fanggul. Jadi pemeriksaan ini perlu dilakukan sebelum pemasangan IUD ya Bu, untuk menghindari kemungkinan komplikasi yang mungkin terjadi sebelum pemasangan. Apakah Ibu memiliki pertanyaan? Jika Ibu tidak memiliki pertanyaan dan jika Ibu telah bersedia untuk dilakukan pemasangan IUD, silakan Bu untuk mengosongkan kandung kemihnya ya, dan cuci area genitalia menggunakan sabun dan air. Pemeriksa mencuci tangan dengan 6 langkah WHO menggunakan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun. Dan bantu ibu menuju meja pemeriksaan dan atur posisi ibu dengan posisi litotomi. Kemudian lakukan inspeksi dan palpasi pada daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, benjolan atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Selanjutnya kenakan kain penutup pada klien untuk pemeriksaan, lalu kita atur arah sumber cahaya untuk melihat serviks, lalu atur penempatan peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam wadah steril. Lalu pemeriksa memakai handskun atau alat pelindung diri lainnya. Lalu kita lakukan inspeksi pada genitalia eksterna, selanjutnya kita lakukan palpasi kelenjar Shen dan Bartolini, amati adanya nyeri atau discharge vagina. Lalu kita akan memasukkan spekulum vagina, ambil spekulum, kemudian kita beri gel lubrikasi pada spekulum. Kemudian kita masukkan spekulum dalam keadaan tertutup ke dalam vagina dengan pemegang pada sisi kanan. Lalu setelah spekulum masuk, kita putar 90 derajat hingga pemegang berada pada sisi bawah. Lalu kita buka spekulum dan atur posisi spekulum hingga porsio serviks terlihat jelas. Lalu kita kencangkan skrup spekulum, lalu lakukan pemeriksaan inspekulo. Periksa adanya lesi atau discharge pada vagina dan inspeksi serviks dengan memperhatikan bentuk, warna, dan ukuran porsio. Selanjutnya keluarkan spekulum dengan hati-hati dan letakkan kembali pada tempat semula dengan tidak menyentuh peralatan lain yang belum digunakan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan bimanual. Kita masukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kita ke dalam vagina dan tangan kiri secara lembut menekan suprapubik. Lalu kita pastikan gerakan serviks bebas, tentukan besar dan posisi uterus. Dan pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan rektovagina bila ada indikasi seperti kesulitan menentukan besar uterus retroversi atau adanya tumor kavum Douglas. Setelah pemeriksaan, pemeriksa membuka handskun dan membuang di tempat sampah medis. Masukkan lengan AKDR di dalam kemasan sterilnya, yaitu dengan cara pegang ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter sampai ke pangkal lengan, sehingga lengan akan melipat ke dalam tabung inserter. Kemudian memakai handskun yang baru. Lalu kita akan masukkan spekulum vagina, ambil spekulum, kemudian kita beri gel lubrikasi pada spekulum. Kemudian kita masukkan spekulum dalam keadaan tertutup ke dalam vagina dengan pemegang pada sisi kanan. Lalu setelah spekulum masuk, kita putar 90 derajat hingga pemegang pada sisi bawah. Lalu kita buka spekulum dan atur posisi spekulum hingga porsio serviks terlihat jelas. Lalu kita kencangkan skrup spekulum.
Lalu kita usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Lalu kita jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati pada arah jam 11 atau 1, karena pada daerah tersebut vaskularisasinya minimal. Kemudian kita masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh atau no touch teknik, yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam kafum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina atau bibir spekulum. Lalu kita tentukan posisi dan kedalaman dari kafum uteri serta keluarkan sonde. Kita menentukan kedalaman kafum uteri dengan melihat batas lendir serviks yang terdapat pada sonde. Kemudian ukur kedalaman kafum uteri pada tabung inserter yang masih berada di dalam kemasan sterilnya dengan menggeser leher biru pada tabung inserter. Lalu masukkan pendorong ke dalam tabung inserter. Kemudian buka seluruh plastik kemasan, lalu angkat tabung AKDR dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai pendorongnya terdorong. Pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal atau sejajar dengan lengan AKDR. Lakukan penarikan pada tenakulum secara hati-hati. Masukkan tabung inserter secara hati-hati ke dalam uterus sampai leher biru tersebut menyentuh serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan. Lepaskan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai ke pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter dimasukkan kembali ke serviks atau sampai adanya tahanan. Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang IUD kurang lebih 3-4 cm dari serviks. Keluarkan seluruh tabung inserter dan buang ke tempat sampah terkontaminasi. Lepaskan tenakulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Periksa serviks bila ada perdarahan dari tempat bekas jepitan tenakulum. Tekan dengan kasa selama 30-60 detik. Keluarkan spekulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Dan lakukan vulva toilet pada pasien. Kemudian rendam seluruh peralatan yang digunakan ke dalam larutan klorin 0,5% dan buang seluruh bahan sekali pakai. Buka handskun dan buang ke dalam tempat sampah medis. Kemudian cuci tangan dengan 6 langkah WHO menggunakan air mengalir dan sabun. Lalu, ajarkan klien cara memeriksa sendiri benang AKDR dan kapan harus dilakukan. Jelaskan kepada klien apa yang harus dilakukan jika mengalami efek samping dan kapan klien harus datang kembali ke klinik untuk kontrol.